Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan, sepanjang hari ini kita boleh diberkati Tuhan, amin. Tiba saatnya dalam ibadah kul malam hari ini saya percaya dalam hadirat Tuhan kita boleh bersyukur dengan bersuka cita lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Dan kita juga akan diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita buka hati kita dan bersama-sama berdoa. Hati kami terus mengucap syukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersuka cita malam hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena setiap anugerah-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh merasakan Tuhan ada bersama dengan kami. Kau hadir Tuhan di dalam segala kehidupan kami Bapa. Dan tiba saatnya malam hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami. Dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita kepadamu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya bersama katakan. Amin, amin, haleluya. Yuk mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari katakan Bapak Ibu Saudara. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Amin. Sungguh hati kami bersuka cita kepadamu Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara katakan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi dengan bersuka cita katakan. Oh Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi katakan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Dan hati kami bersuka. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Oleh karena kami punya Bapa yang setia yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya pribadi yang selalu bersama dengan kami di dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Menyembah-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau nyatakan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hati. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Mari sama-sama kita sembah-sembah. Oh, Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia sampai selama-lamanya, tak pernah berubah kasih setiamu. Oh Yesus, oh syukur bagimu Tuhan. Tiralala masyana ralaba sikiri aralaba kaya ralamu. Kau tunjukkan, Kau nyatakan, Kau buktikan kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu Tuhan. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu. Oh Yesus Tuhan, Syanda karalabo, yaralaba, Shandaralama karalama sikiaralama ya sandaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Oh, iyanaraba shandaralabo, yanaba yase, kinanaraba shanda, kiralaraba yase. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kiraralaba karalaba yaralaba, shandaralaba sikiaralaba yaralaba. Engkau yang terus merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sama-sama kita akui, Engkau setia, Engkau mulia ya Tuhan, dulu sekarang dan sampai selamanya. Oh, Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan. Amin, amin. Kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Kau mulia Bapa, Kau lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
setiamu sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh setia, tak pernah tinggalkan kami, walau sedetik pun Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang membuat kami semakin kuat untuk bangkit, membuat iman kami semakin bangkit, bertumbuh di dalam Tuhan. Membuat kami orang-orang yang tangguh dan menjadi pemenang ya Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Abah, terima kasih Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur kami Tuhan atas kebaikan Tuhan, yang mana Tuhan sudah menyertai, melindungi kami sampai saat ini, bahkan hari-hari yang akan kami jalani, kami percaya Tuhan melindungi. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan isi hati-Mu, dan Tuhan yang mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba siap menyampaikan isi hati-Mu yang hamba-Mu dapatkan, hamba-Mu pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menerapkan kasih sejati. Saya ambil di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, Yesus mengatakan supaya kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Artinya di sini kasih yang mau kita terapkan bukan sekedar normatif, tetapi seperti Yesus mengasihi kita, seperti kasih itulah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Apa yang dimaksud dengan kasih yang sejati? Kasih yang sejati itu kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ya, ayat yang ke-4 sampai ke-8, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah pengertian dari kasih yang sejati. Saudara, pertanyaannya gini, jika kasih ini kita terapkan hanya kepada orang yang mengasihi kita, sesungguhnya itu bukan kasih yang sejati. Yesus memperjelas di dalam pengajarannya tentang kasih yang sejati itu yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27, dikatakan demikian. Lukas yang ke-6 ayat 27, demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya,
kemudian kita melompat pada ayat yang ke-32 sampai 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara, Yesus membentangkan pengertian kasih sejati itu adalah jika kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Orang berdosa juga melakukan itu. Jika kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang berdosa juga melakukan itu. Ini bicara tentang kasih sejati itu menembus tembok perbedaan, ya, menembus tembok tingkatan sosial dan segala macam. Artinya, kasih yang kita terapkan adalah kasih yang benar-benar mengerti apa yang dirasa orang, dan kita harus menunjukkan, melakukan dari hati kita tanpa mengharapkan apa-apa. Yang kita harapkan bahwa dia boleh segera pulih misalnya, dia boleh segera sembuh misalnya, dengan maksud dan tujuan supaya dia mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam apa yang saya pelajari, ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menerapkan kasih yang sejati. Yang pertama, kita mengikuti teladan pelayanan Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 dan ayat 15. Di sana Yesus, ya, membasuh kaki murid-murid Yesus. Dia basuh, dan kalau kita lihat di sana, pakaian yang dipakaikan oleh Tuhan Yesus itu pakaian seorang hamba. Dan memang pembasuhan kaki pada zaman itu dilakukan oleh seorang hamba. Ini bicara tentang kerendahan hati. Tentang kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melayani atau kita mengatakan saya umat Tuhan, saya umat Kristen, sesungguhnya yang ada di hati kita, nilai dalam hati kita adalah nilai kerendahan hati. Sebagaimana Yesus sudah menerapkannya. Contoh kedua tentang teladan Yesus dalam kerendahan hati yang terambil di dalam Matius. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Wow, ini luar biasa. Hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Jika kita renungkan ini secara mendalam, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan yang kita lakukan, sejauh mana nilai kerendahan hati yang kita terapkan dalam hidup kita. Kita tidak cukup hanya berkata simpatilah, empati, tidak. Tapi kita harus ikut merasakan dan bahkan kita terjun untuk mengatasi, ya, apa yang mereka hadapi. Dunia sekarang ini kehilangan kasih.
maka dunia itu semakin jahat. Tetapi ada yang ditawarkan Yesus. Apa itu? Kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Ini bicara tentang sejauh mana hati kita ya melakukan pekerjaan pelayanan kita terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Poin yang kedua, untuk menerapkan kasih yang sejati itu, kita belajar dari Yesus. Yang kedua, mengikuti teladan pengorbanan Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, pengorbanan Yesus ini bukan hanya di kayu salib yang saya maksudkan. Di dalam pelayanan Yesus yang Dia lakukan, ada banyak hal yang Dia terima justru tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Contoh misal, ketika Yesus menyembuhkan orang banyak, ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit kusta, lalu ketika Yesus mengalami aniaya, penderitaan di dalam persidangan, ya, kemana mereka semuanya? Kemana? Tidak ada satupun yang ikut mendukung Dia. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus sampai mati di kayu salib, Dia tidak ada kata-kata penyesalan berbuat baik kepada mereka. Ya, tidak ada kata-kata kutukan yang keluar dari mereka. Bahkan kata-kata yang terakhir yang Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita seringkali kita membantu orang, berkorban demi berkorban untuk orang gitu. Bahkan kita mengangkat dia, memperhatikan dia. Tapi ketika dia selesai dari proses yang dia alami, bisa saja dia melupakan kita. Bahkan dia lebih sukses dari kita. Dan ketika dia lebih sukses dari kita, apa yang ada di hati kita? Apa yang akan kita katakan? Dia melupakan kita. Dia tidak mengingat kita. Kalau hanya melupakan masih mending. Tapi dia berbalik untuk memusuhi kita. Dia berbalik menfitnah kita. Saya mau katakan saat ini, ketika itu pun yang kita alami, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Selalu ada kata-kata berkat yang kita sampaikan. Itulah gereja, itulah sesungguhnya kita. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini. Sehingga apa? Kita menjadi pelaku-pelaku kasih yang sejati. Poin yang ketiga, bagaimana kita menerapkan kasih yang sejati itu? Yang ketiga adalah mengikuti teladan pengampunan Yesus. Petrus adalah salah satu murid yang dikasihi oleh Yesus. Sebab Petrus mendapatkan pengajaran khusus yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Namun apa yang kita lihat pada waktu aniaya yang diterima oleh Yesus, ya, keadaan pada saat itu keadaan yang sangat mencekam. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus dengan mengatakan, aku tidak mengenal dia. Dan perkataan itu langsung didengar Yesus, dan Yesus melihat dia. Padahal Yesus sudah mengingatkan dia bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku. Dan itu terjadi. Dan terjadi, Petrus menyangkal Yesus, disaksikan dan dilihat oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun pada akhirnya kita melihat Petrus itu menyesal. Petrus menyesal dan minta ampun, ya, dari hatinya. Sehingga ketika Yesus bangkit, Yesus datang kepada dia untuk mengingatkan Petrus kembali tentang kasih itu. Dan Yesus berkata, apakah Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Yesus berkata lagi, bertanya lagi, apakah engkau mengasihiku? Petrus, aku mengasihimu Tuhan. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada dia. Yang ketiga kali Petrus menangis. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengampuni dia. Dan Yesus mengatakan kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya ada pengampunan yang diberikan Yesus. Suatu ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, berapa kali mengampuni Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus mungkin berpikir 7 kali. Karena Petrus tahu bahwa tidak mungkin lah ya. Karena pada prinsipnya manusia bisa mengampuni orang yang bersalah, berdosa 3 kali itu udah hebat itu. Makanya Petrus mencoba menaikkan dengan 7 kali begitu. Petrus mencoba menaikkan standar dunia, standar manusia 7 kali. Tapi Yesus menjawab dengan standar surga. Oh tidak. Tidak. Bukan sampai 7. Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya sampai selama-lamanya. Ada pengampunan yang harus kita lakukan. Kalau kita berpikir atau mencoba merenungkan secara luas, kenapa sih terjadi perang? Kenapa sih terjadi perselisihan? Kenapa sih terjadi pertengkaran? Ya, salah satu sumbernya ya karena memang tidak ada pengampunan. Tidak ada yang namanya penerimaan seutuhnya. Ya. Sehingga ego yang berbicara, emosi yang berbicara. Antar negara kita lihat. Ya. Sebenarnya kalau diterapkan kasih yang sejati, ya, kasih Tuhan itu akan bekerja dimanapun berada. Dunia itu hanya
berbicara tentang saya maafkan. Maaf itu bersyarat, tetapi saya ampuni itu tanpa syarat. Standar gereja, standar kita adalah mengampuni, bukan memaafkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ini yang kita lakukan, maka dunia itu akan melihat bahwa memang gereja, memang umat-umat Tuhan berbeda standarnya dengan standar dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan kesimpulan apa sih kesimpulan dari khotbah saya, ya. Kesimpulannya begini. Kita sebagai murid Yesus, sebagai umat percaya, sudah menjadi gaya hidup kita untuk menerapkan kasih sejati dalam kehidupan kita, baik di masyarakat, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Itu sudah menjadi gaya hidup kita. Dengan demikian, ketika kita bisa menerapkan kasih yang sejati itu, maka Bapa kita yang di sorga yang dipermuliakan. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitalah yang dipercayakan Tuhan untuk menunjukkan kasih yang sejati itu kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada rekan sekerja kita, kepada tim kita, kepada siapa saja. Karena tujuannya adalah keselamatan, supaya orang menerima keselamatan itu. Bolehkah kita melakukan hal-hal yang luar biasa supaya orang mengenal kebaikan? Boleh. KKR misalnya, seminar misalnya, apapun boleh. Tetapi semuanya itu harus kita lakukan dengan kasih yang sejati. Sehingga orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang menerapkan kasih yang sejati dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya berkat renungan singkat ini boleh memberkati kita, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelumnya mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, biarlah firman, renungan yang sudah hamba-Mu sampaikan hari ini bisa memberkati kami bisa menjadi pelaku-pelaku kasih yang sejati dimanapun berada, sehingga nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Materaikan firman-Mu, materaikan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberkati Tuhan, maka tibalah waktunya kita memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang cara pertama, dimasukkan ke amplop dan dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja kita. Yang kedua, dengan mentransfer persembahan kita dengan nomor yang sudah tertulis di layar kita. Dan yang ketiga, dengan mentransfer dengan scan QR yang tertera di layar kita. Kita memberikannya dengan iman dan sukacita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Tibalah waktunya kita mengakhiri pertemuan ibadah kul pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Buka hatimu selebar-lebarnya kepada Tuhan. Bapa,
hamba sudah menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan membuat kami semakin dewasa ya Tuhan. Puji-pujian, penyembahan, doa yang sudah kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang mengetahui segala pergumulan sidang jemaatmu saat ini. Dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah dan turunlah berkat kasih karunia ke atasmu. Diberkati Tuhanlah tubuh jiwa rohmu sehat. Diberkati Tuhan keluargamu. Diberkati Tuhan usaha mata pencaharianmu. Diberkati Tuhan sekolahmu, pendidikan, perkuliahanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.